Kalau rumah itu cuman tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah itu cuman tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah itu cuman tempat main, apa beda rumah dengan tempat main futsal, main biliar? Maka rumah mesti mendatangkan ketenangan. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Orang dulu kalau dia stres di luar, dia pulang ke rumah. Orang sekarang kebalikan, stres di rumah, dia keluar. Maka lebih lama di luar daripada di rumah. Mudah-mudahan rumah ini mendatangkan ketenangan. Kita aja di rumah ini tenang, rasanya mau berlama-lama. Tapi nggak bisa lama karena kita tamu, kita mesti pulang. Ya? Masih banyak jadwal. Nah, saya sampai hari Ahad, habis itu pulang ke Riau. Bapak Ibu selesai acara ini pulang, tapi mudah-mudahan ketenangan rumah ini melimpah ke kita insya Allah. Jadi kalau ada ibu bapak selama di rumah ini ngantuk, loh saya kok ngantuk, itu menunjukkan hatinya tenang. Maka saya kalau tausiah ada jamaah yang ngantuk, saya nggak pernah marah. Ustaz ini ada yang tertidur, itu menunjukkan hati dia tenang. Berarti ceramahnya meresap ke dalam hati. Berapa banyak orang pengen tidur nggak bisa tidur, orang barat itu sampai makan obat tidur. Kebanyakan makan overdosis mati. Semakin besar kota, maka semakin banyak menyediakan rumah-rumah ketenangan. Apa yang Ustaz masuk rumah ketenangan? Diskotik, karaoke. Karena di rumah tidak tenang. Pergi ke karaoke, masuk lagu pop, enggak tenang. Masuk lagu rock, enggak tenang. Masuk happy metal, enggak tenang. Masuk R&B, enggak tenang. Keroncong, makin enggak tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang. Meningkat ke sabu-sabu dan narkoba. Cobalah lihat artis anu tertangkap. Ternyata kehidupan glamor yang nampaknya senang, rupanya hatinya penuh dengan penderitaan. Tidak ada ketenangan kecuali di dalam rumah. Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup, wa zurriyatina, anak cucu, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Ustaz Abdul Somad ini emak saya, Ustaz Abdul Somad ini istri saya, Ustaz Abdul Somad ini anak laki-laki saya, Ustaz Abdul Somad ini anak perempuan saya. Ketemu, silaturahim, duduk bersama, makan bersama. Sekarang sudah tidak ada lagi. Orang sudah tidak lagi bisa duduk bersama. Kalaupun duduk bersama sudah tidak ngobrol lagi. Neneknya, bapaknya, ibunya, cucunya, mantunya, anaknya duduk di ruang tamu, tapi semuanya diam. Datang pembantunya ngambil foto dari atas, dipoto, dia pun update status. Ditulisnya di bawah caption, silent generation. Generasi diam. Karena semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Aneh manusia ini. Ada orang dekat, dia ngobrol dengan orang jauh. Gimana, apa kabar? Kalau ketemu dia dengan orang yang jauh itu, dia cari lagi orang yang lebih jauh. Manusia ini sudah kacau. Maka usahakan handphonenya off dulu, mati dulu, dekat dengan keluarga, sahabat. Karena kalau tidak nanti kita tidak akan pernah ketemu. Jasadnya dekat tapi jauh di hati. Orang dulu jauh tempat tapi dekat di hati. Seperti aku dan kamu. Ustaz Abdul Somad jauh di Riau. Tapi kenapa kalau dia datang ke Jakarta seperti sering, kok kita ini pertama kali datang? Iya. Kok seperti sering ketemu? Iyalah Pak Ustadz, kami kan mau tidur nonton Ustadz dulu. Sampai sering-sering ngigaunya sama Ustadz, Ustadz Somad katanya. Sampai curiga suami saya Pak Ustadz katanya. Apa yang sering kau tonton, apa yang sering kau dengar, itulah yang akan datang dalam mimpi-mimpimu. Maka jangan heran kalau banyak orang ngigaunya Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan. Kenapa? Karena itu yang dia lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebersamaan kita ini mendatangkan ketenangan. Wallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, iman itu terus bertambah. Di dalam rumahlah kita membangun itu semua. Kita berharap mudah-mudahan rumah Pak Andi menjadi baiti jannati. Terus kalau kita doakan rumah ini
Apa untungnya bagi kita Pak Ustadz? Malaikat akan datang mengaminkan, dikirim Allah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Menanam tanaman ini satu sisi untuk menyejukkan mata. Mata melihat ada daun-daun hijau, ada hijau daun, ada warna ungu, warna pink, warna merah. Tapi di samping itu juga tanaman ini bertasbih. Maka kalau kita tanam tanaman, dia ikut bertasbih. Tasbihnya melimpah ke rumah. Oh, ini Abdul Somad ngada-ngada. Mana pula ada rumput tanaman ini bertasbih. Nabi waktu lewat di makam, dia ambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Karena kata Nabi, pelepah korma bertasbih, tanaman bertasbih. Saya sendiri termasuk, saya ambil tanaman. Tapi kalau tanamannya kita cari atau kita beli. Banyak juga orang tanamannya tidak bertasbih untuk dia. Kenapa? Karena itu keladinya dicuri. Dari mana Ustaz tahu? Dapat kiriman kamera CCTV. Orang saking pengennya punya tanaman, mencuri tanaman orang lain. Nah, ini tidak baik. Jadi kalau kita tidak punya halaman, tanamannya tidak bisa seperti ini, di dalam pot. Banyak juga sekarang kita bertamu ke rumah orang, tanamannya banyak, tak ada yang bertasbih. Kenapa? Tanaman plastik. Ada kiriman foto gambar, tanaman ini sudah saya siram selama sebulan, tidak mengalami perkembangan. Karena saya baru tahu hari ini rupanya tanaman plastik. Tidak mengerti, dia tidak paham. Hari ini alhamdulillah tanamannya betul-betul hijau. Ini tidak plastik kan? Jangan nanti setelah tausiah baru dibisikin, Ustadz itu plastik juga. Yang terakhir adalah doa. Hari ini kita datang, ikut senang, silaturahim, nasihat menasehati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Puncaknya adalah doa. Tadi Ustadz syukur, sudah zikir, sudah selawat, sudah doa. Para habaib sudah zikir, sudah doa. Abdul Somad juga ikut mendoakan. Kita hidup ini jangan sampai kosong dari tiga. Mendoakan, didoakan, minta doa. Makanya kalau salaman saya, Ustadz Somad doakan saya, doakan juga Abdul Somad supaya mati husnul khotimah. Kita doakan rumah ini supaya mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak yang ada di rumah ini anak-anak yang soleh dan solihah. Orang-orang tuanya juga mendatangkan kebaikan buat keturunannya sampai hari kiamat. Rumah ini akan menjadi pelajaran buat anak cucu mereka. Pak Andi punya anak, anaknya juga nanti akan buat rumah. Dia ingat, dulu waktu ayah ibu kami buat rumah, dia undang Ustadz Abdul Somad. Tahun 2040, 2050, anak Pak Andi buat rumah. Dia juga akan telepon, Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Masih hidup Ustadz? Oh masih. Dulu waktu bapak saya buat rumah, ngundang Ustadz, kami mengundang Ustadz. Oh mohon maaf, saya udah nggak bisa terbang lagi. Saya udah tua sekarang. Online aja Pak Ustadz. Oke masih bisa. Nah, waktu itu ibu-ibu, bapak-bapak, waktu itu udah sebagiannya udah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya masih hidup waktu itu. Amin. Gak ada satupun yang mau mengaminkan tadi. Kita aminkan. Hidup ini kita mesti bercita-cita, berniat panjang. Karena kalaupun tidak jadi, kita dapat pahalanya. Kenapa tadi Ustadz katakan anak Pak Andi buat rumah lalu dia ngundang Ustadz? Andai saya mati besok pagi, saya tetap dapat pahalanya. Itulah mengapa orang beriman itu dikatakan niatnya lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena amalnya boleh jadi tidak ada pahalanya karena ria. Tapi niat tidak bisa dimasuki oleh ria karena belum terwujud. Maka kita mesti berniat. Niat bangun masjid, niat bangun pesantren tahfiz Quran, niat. Tapi tetap diamalkan. Jangan cuma niat-niat aja, niat doang. Pas masuk ke surga ditanya, amalku mana? Amal kau cuma niat aja. Tapi kalau kita tulus tidak terlaksana, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Untuk apa buat rumah bagus-bagus? Kita kan di dunia ini sementara, nanti kita akan mati juga. Kalau ada orang Islam melihat rumah muslim yang bagus, kita bangga apa tak bangga? Bangga kita. Ustadz Somad kenal dengan yang punya rumah yang di sana. Oh iya, saya tausiah di sana kemarin. Apa ente nggak nonton videonya di Ustadz Abdul Somad Official? Subscribe, like, share, and comment. Saya di sana kemarin tausiah. Bangga kita.
Jadi kita menjadi kebanggaan, tapi bukan sekedar kesombongan. Kita jangan lupa juga membangun rumah yang tidak pernah kita pikirkan. Ada rumah yang dibangun, dibeli tanahnya, dicari arsiteknya, ikut menggambarnya, warnanya, letak ruang tamunya, tamannya, kita yang semua. Tapi kita tidak pernah menginap di sana. Begitu mau ditempati, ternyata ada yang lebih cepat, malaikat maut Israel datang. Tapi ada rumah yang tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita kunjungi, dan kita pasti ke sana, dan kita lebih lama di sana daripada di rumah kita. Itulah dia alam kubur, alam barzah. Orang di rumah paling 60 tahun, itu pun banyak rumah dia tinggalkan, dia pindah tempat lain, atau anaknya diwariskan. Tapi ada rumah, bayangkan kalau ada orang meninggal di zaman Nabi, sekarang 1442, berapa lama dia di alam kubur itu, sampai nanti hari kiamat. Maka kita seimbang, rumah juga kita bangun, tapi rumah di alam barzah juga kita siapkan dengan infak dan sodakoh. Karena orang yang mati itulah yang akan tetap mengalir. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat, keluarganya ikut, tetangganya ikut, tapi cuman sampai di pintu liang lahat. Setelah itu yang menemani hanya amal-amalnya saja. Maka jangan lupa tetap beramal. Alhamdulillah Pak Andi beserta keluarga dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan limpahan rahmat dan barokahnya insyaallah. Ala hazihin niyah al-Fatihah.